RCB ini bos, sesenggol dong. Selengkapnya langsung aja ke videonya, yuk. Balik lagi di channel Twist Project. Kali ini kita akan ulas, review, dan membahas Shockbreaker RCB MB2 series untuk Yamaha Aerox. Jangan di skip videonya karena kita nanti akan melakukan pemasangan, kemudian kita akan ngetes, test ride gitu ya. Kemudian nanti di akhir kita akan memberikan kesimpulan dari hasil pengetesan kita, serta produk ini worth it nggak untuk dibeli. Jadi langsung aja kita ke tampak dekatnya. Yuk. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Jadi RCB, semua produk RCB yang masuk ke Indonesia itu didistribusikan oleh PT MKA Malaysia ke PT N1 Multipartindo. Jadi RCB ini masuk ke Indonesia secara resmi dan legal. Dan buat teman-teman, ini salah satu ciri RCB ori. Kalau dari kemasan itu ada hologram di bagian sini atau di bagian manapun ya, ini ada hologram. Kemudian pasti disertakan kartu garansi. Nanti kita lihat juga di dalamnya. Jelas aja kita buka, yuk. Oke, sebelum ke produknya, ini saya mau tunjukin kalau RCB yang asli dan resmi masuk ke Indonesia, selain hologram yang membuktikan RCB atau semua produk RCB ini ori atau resmi masuk ke Indonesia, mereka juga akan memberikan kartu garansi serta manual book. Jadi langsung aja kita lihat kelengkapannya. Jadi kita sebelum masuk ke produknya, kita lihat dulu kelengkapan yang kita dapat kalau kita beli Shockbreaker dari RCB. Yang pertama, kita dapat toolkit dan bushing. Toolkitnya ini ada kunci L, kemudian ini ada kayak ini ya, batang untuk nyetel preload. Kemudian ini ada 2 spare bushing untuk di anting ya. Nih, kemudian ini kita singkirkan dulu. Kemudian, nah ini dia. Oh ya, sorry. Kita juga dapat stiker dari RCB. Oke, nah ini seperti ini yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman beli barang RCB itu legal dan original. Jadi kemudian teman-teman akan mendapatkan manual book. Nah, teman-teman ini bisa baca untuk cara penggunaan serta ketentuan-ketentuannya ya. Itu. Jadi jangan sampai salah dalam penggunaan. Kemudian di sini warranty card. Nah, ini dipastikan lagi untuk teman-teman yang beli produk RCB atau produk apapun yang memang dia memberi garansi, itu pastikan kartu garansinya diisi oleh toko di mana teman-teman beli. Jadi jangan seperti ini nih, produk ini didapatkan dari Digi Auto. Sayangnya Digi Auto nggak menyematkan atau nggak ngasih keterangan pembelian untuk klaim garansi. Nah, mungkin ini masukan juga untuk Digi Auto. Jadi next mungkin kalau ada teman-teman beli produk RCB atau produk-produk lainnya lah ya, yang memang dia memberikan garansi gitu ya. Jangan lupa ini juga kartunya ditulis, jadi kita juga enak kalau ngeklaim garansinya gitu ya. Ini juga ada stem tokonya, produk yang dibeli sama tanggal pembelian. Ya, saya nggak tahu apakah produk ini nanti bisa diklaim atau enggak kalau ada kerusakan. Tapi yang jelas, ya seperti itu. Oke, langsung kita fokus ke produknya. Untuk Shockbreaker RCB MB2 depan kita ini, dia memiliki warna untuk ditabungnya merah candy anodized, kemudian untuk di springnya ini warna titanium. Nah, untuk Shockbreaker RCB MB2 ini tersedia berbagai macam warna. Di antaranya depan kita ini titanium, kemudian ada merah, hitam, kuning, kemudian ada juga yang pink. Khusus yang warna hitam itu masuknya premium black, jadi untuk harganya juga beda sendiri. Nah, untuk harganya RCB MB2 ini dibanderol dengan harga 1.700.000-an aja. Dan setiap pembelian produk Shockbreaker dari RCB, teman-teman juga akan mendapatkan free t-shirt seperti ini. Jadi free t-shirt ini tidak terbatas waktu, selama persediaan masih ada, teman-teman akan mendapatkan free t-shirt lah gitu ya, setiap pembelian produk Shockbreaker RCB. Juga karena kita dapat barang dari Digi Auto, ini juga free dari Digi Auto memberikan hand grip RCB ya. Nah, untuk warnanya random, jadi gimana dikirimnya gitu ya. Jadi lumayan juga itu, dapat hand grip, dapat kaos juga. Jadi banyak banget benefit yang kita dapat kalau kita beli produk dari RCB. Nah, langsung ke teknis produknya. Yuk. Oke, kita masuk ke teknis produknya. Nah, untuk
Shockbreaker MB2 dari RCB ini dia hanya memiliki satu settingan, yaitu untuk preloadnya aja. Jadi untuk rebound, untuk kompresi dia belum ada. Jadi teman-teman hanya mendapatkan settingan untuk preload, dan toolkitnya tadi udah diberi juga batang untuk nyetelnya dan kunci L gitu ya. Nah untuk spring rate-nya ini tipe progresif. Jadi tipe progresif tuh kayak gimana sih Bang? Tipe progresif tuh jadi kerapatan pernya ini tidak sama gitu ya. Di bagian atas dia lebih rapat, tapi di bagian bawah dia lebih renggang. Artinya penggunaan shockbreaker ini bisa dipakai untuk satu orang atau boncengan gitu ya. Nah ngomong-ngomong dipakai satu orang atau boncengan, pasti larinya ke Bang, shockbreakernya empuk atau enggak. Nah ini yang perlu saya lurusin dari penggunaan shockbreaker aftermarket performance. Jadi tanda kutip dan garis bawah, kalau perlu di bold deh. Shockbreaker aftermarket performance dia memiliki performa yang tidak dimiliki oleh shockbreaker standar. Itu dulu ya, itu di garis bawahi. Jadi kayak gimana sih Bang kalau misalkan shockbreaker aftermarket performance bedanya sama shockbreaker standar? Kalau biasanya teman-teman pakai shockbreaker standar itu masih ada mantul-mantulnya. Jadi kalau misalkan dia kena lubang atau kena gujlakan gitu ya, dia nggak ngeredam. Tapi kayak kita tuh kalau udah kena gujlakan atau lubang itu langsung mantul-mantul gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ya. Nah kalau shockbreaker aftermarket performance dia lebih ngeredam. Jadi kalau dia kena bumpy atau kena lubang atau kena ya gujlakan gitu ya, itu ngeredam, dia motor tuh diem, dek. Cuman karakternya shockbreaker aftermarket performance itu dia lebih stiff. Stiff tuh kayak gimana sih Bang? Stiff itu adalah kaku. Jadi tingkat rebound atau mainnya shockbreaker itu dia lebih kaku daripada shockbreaker standar. Ya artinya teman-teman tidak akan mendapatkan keempukan atau ngenyoy gitu ya. Itu bahasa apa lah ya. Artinya teman-teman tidak mendapatkan mantul-mantul yang teman-teman biasa rasain di shockbreaker standar, yang teman-teman bilang itu empuk ya. Jadi kalau di sini dia lebih kaku, bukan keras tapi kaku ya. Beda, kalau keras itu teman-teman udah masuk gujlakan, motornya akan kebanting gitu. Kalau shockbreaker standar dia tetap ngeredam, tapi motornya nggak bisa diem, liar gitu. Nah itu ya, jadi bedanya shockbreaker standar dengan shockbreaker aftermarket performance seperti itu. Jadi kalau teman-teman nyari shockbreaker aftermarket performance berharap shockbreakernya akan empuk seperti shockbreaker standar atau lebih empuk dari shockbreaker standar, ya itu adalah pemikiran yang salah atau pilihan yang salah. Kalau teman-teman pengen kayak gitu, bisa coba pakai shockbreaker bocor aja. What the fuck? Itu akan lebih empuk atau lebih mantul-mantul daripada shockbreaker standar gitu ya. Jadi yang main cuma pernya doang, jadi gas atau olinya nggak main ya. Seperti itu lebih empuk, tapi dia akan liar. Nah, shockbreaker aftermarket performance juga memberikan kestabilan saat teman-teman bermanuver. Maksudnya gimana sih Bang? Nah, teman-teman mungkin pernah ngerasain gini. Kalau naik motor saat nikung ada jalan bumpy gitu ya, itu motor liar. Jadi kayak geser-geser motornya gitu ya. Kalau teman-teman pakai shockbreaker aftermarket performance, itu biasanya dia lebih diem. Nah gitu ya, makanya kalau milih shockbreaker aftermarket performance juga dilihat juga track record brandnya, kemudian ya jangan yang asal-asalan gitu ya, jangan modal cuma tabung. Nah ini tabung ini juga kan ada fungsinya gitu ya. Kemudian spring rate-nya secara jarak tinggi, kemudian tingkat kerapatannya juga kan berbeda-beda gitu ya. Jadi upayakan milih shockbreaker itu yang jelas kualitas dan track record dari brandnya gitu ya. Selain bumpy saat menikung, dia lebih stabil. Teman-teman juga akan ngerasain kalau teman-teman bermanuver agresif. Nah biasanya bermanuver agresif tuh teman-teman yang suka zigzag. Ya udah kiri, banting kanan, banting kiri. Nah itu tuh shockbreaker aftermarket performance dia lebih stabil. Nah secara fisik kalau kita lihat tadi pernya itu jenisnya progresif ya. Artinya ini sangat cocok dipakai sendirian atau berdua. Atau boncengan gitu ya. Dan dia juga memiliki as tengah. Ini yang kokoh banget karena dia besar. Karena ini diameternya 12,5 mm. Jadi ini harusnya sih selain dia memberikan kestabilan berkendara, dia juga lebih kuat atau harusnya untuk durability-nya ini lebih baik daripada shockbreaker standar. Ya tentunya secara material juga pasti beda dengan shockbreaker standar. Kalau shockbreaker standar itu kan untuk bahan antingnya atau tulang-tulangnya itu besi ya. Kalau ini dia lebih ke aluminium ya, alloy lah gitu ya. Nggak tahu ini zinc alloy atau dia CNC, kurang tahu. Tapi yang jelas kalau untuk anting atas nih nggak mungkin CNC, karena kalau CNC sih cetakannya nggak kayak gini nih. Cuman dia secara bobot lebih ringan daripada shockbreaker standar dan memberikan durability serta performa yang baik.
seharusnya. Jadi untuk tahu seperti apa performa dari shockbreaker RCB tipe MB2 ini, langsung aja kita tes di all new Aero Connected. Jadi tanpa cacicu lagi, langsung kita pasang ke motornya, yuk. Yes, kita udah nyobain gimana rasanya shockbreaker RCB MB2 series. Lanjut kita bahas ke kesimpulan hasil dari pengetesan. Oke, yang pertama, shockbreaker RCB MB2 series. Nah, karena memang diciptakan dengan konstruksi pair progresif, ya, atau settingan pair progresif, artinya shockbreaker ini harus mumpuni dipakai sendirian maupun berdua. Maka pengetesan yang kami lakukan pun sendirian dan boncengan. Nah, oke, yang pertama, waktu saya cobain sendirian, ini cukup banget untuk pakai harian. Untuk jalanan bumpy atau jalanan keriting, ini cukup meredam. Oke. Yang kedua, saat saya boncengan dengan editor, ya, FYI aja, jadi berat kami berdua itu mirip-mirip, ya, di 75-an up. Jadi kalau berdua ya 150 up plus motor gitu ya. Dan tidak merubah settingan preload. Jadi settingan preload itu disetting di awal, itu pun cukup meredam untuk jalanan bumpy dan keriting. Menurut saya untuk konstruksi dari shockbreaker RCB MB2 series ini cukup banget dipakai harian. Jadi sejauh ini sih shockbreaker RCB MB2 series ini menurut saya memang cocok banget buat teman-teman yang nyari shockbreaker dengan settingan simple tapi punya karakter redaman atau bantingan yang oke. Artinya lebih baik daripada standarnya. Untuk shockbreaker di bawah 2 juta dengan settingan yang cukup simple, teman-teman udah bisa dapetin redaman yang bagus. RCB MB2 series ini menurut saya sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau beli, bukan mau coba ya, mau beli, karena saya udah pastikan untuk shockbreaker 1,7 jutaan RCB MB2 series ini layak untuk teman-teman beli gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman punya rezeki lebih atau budget lebih, teman-teman bisa cobain RCB VD series atau VD series. Dia udah ada settingannya untuk kompresi, preload, dan rebound. Jadi teman-teman bisa lebih advance lagi untuk ngeset shockbreaker sesuai dengan karakter bantingan motor teman-teman. Nah, ngomong-ngomong RCB VD series, memang kita juga lagi penasaran banget nih untuk fisiknya seperti apa, kemudian performance seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen kita ulas shockbreaker RCB VD series, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan RCB juga bisa support kita untuk kita ulas produk dari RCB VD series ya. Nanti mungkin kalau ini untuk di Aerox, nanti kita coba untuk di Vario 125. Tunggu aja, mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ada rezeki, ada waktu, kita bisa ulas shockbreaker RCB VD series untuk Vario. Jadi sekian aja video dari kami Twist Project. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga untuk saran, masukan, serta pertanyaan. Kemudian subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan informasi dan video baru TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.